Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, anak-anak ibu, sehat ya? Maaf, hari ini kita belajar lewat daring karena teman kita yang rumahnya kebanjiran ya. Nanti absen di grup ya teman-teman, bisa menyiapkan buku LKS maupun alat tulis siap untuk belajar bersama ya. Tetap semangat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Kita belajar tentang IPA, yaitu fenomena alam. Sebelumnya, ibu mau tanya, kenapa kita harus belajar fenomena alam ini ya? Apakah sepenting itu? Sangat penting teman-teman. Karena Indonesia itu berada di jalur ring of fire, yaitu rawan gempa dan gunung meletus. Indonesia itu memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi, rawan tsunami dan abrasi. Lanjut, apa itu bencana alam? Merupakan peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerusakan maupun bahaya bagi lingkungan dan manusia. Mencari tahu kenapa terjadinya bencana alam tersebut tidak hanya sesuatu yang terjadi seperti contohnya longsor. Longsor kenapa ya? Karena tidak ada pohon. Emang kenapa harus ada pohon? Akarnya mempererat. Di sini ibu akan mengambil 5 contoh. Ada gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan gunung meletus. Yang pertama kita gempa bumi, merupakan peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat dari bergeseran lempeng bumi, aktivitas gunung berapi, dan patahnya lapisan bumi. Sebabnya apa aja? Yuk, kerusakan, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka pada retakan tanah. Lanjut, tanah longsor merupakan peristiwa jatuhnya tanah atau batu dari tempat tinggi. Tanah longsor ini terjadi karena air deras maupun kurangnya pohon. Seperti contoh. Dampaknya apa? Menimbulkan kerusakan korban jiwa juga, bisa merusak akses jalan. Banjir juga iya ya. Jadi itu peristiwa air yang mengenangi daratan seperti taman, jalan, maupun rumah kita. Ya, semoga teman-teman yang rumahnya kebanjiran, semoga airnya itu cepat surut. Area badan yang tertekan air. Kenapa coba? Karena air itu kan kotor campur dari sungai, dari got maupun dari laut yang bercampur. Nah, ini banyak kuman-kumannya ya. Banjir yang sangat kencang itu bisa merusak bangunan menjadi roboh. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami itu peristiwa yang datang dari gelombang laut yang sangat besar, tinggi dan kuat yang menuju ke daratan. Jadinya karena kenapa? Karena pergeseran lempeng bumi juga. Dasar laut juga ada gempa, letusan gunung berapi di bawah laut. Nah, ini juga dampaknya kenapa? Dan merusak lingkungan, merenggut korban jiwa. Tsunami nih datang ke daratan. Nanti kalau ada orang ketarik lagi ke dasar laut. Yang terakhir ada gunung meletus. Gunung meletus itu keluarnya magma, gas dan asap dari dalam gunung berapi. Karena dari dalam bumi ya bisa keluar dari kawah gunung. Lihat di berita ada ya yang rumahnya terkubur oleh magma itu sendiri. Apa itu vulkanik? Nah, vulkanik itu segala fenomena yang berkaitan dengan aktivitas magma dari dalam bumi yang mencapai permukaan bumi. Nah, termasuk letusan gunung berapi yang membentuk batuan vulkanik dan gempa vulkanik. Ini salah satu contoh ya gunung meletus yang mendorong keluar. Kita akan belajar tentang bagian-bagian vulkanik nih. Di sini ada dapur magma. Di sini ini bumi ya, kan lapisan bumi sangat banyak. Ada celah retakannya. Keluar lagi ada lava dan di sini ada pipa ketudan. Nah, di sini bisa mengeluarkan gas. Selanjutnya ada bagian yang lainnya seperti abu vulkanik yang berisi batuan, pasir maupun abu vulkanik, material yang berupa batu dan terlontar menjadi letusan. Di sini ada gejala atau ciri-ciri gunung meletus. Yang pertama, sering terjadi gempa, terjadi banyaknya sumber air yang mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah. Terus hewan-hewan yang ada di atas gunung itu pada turun karena sudah merasakan apa yang akan terjadi. Dampak positif gunung berapi, meningkatkan kesuburan tanah, membawa berbagai material yang bermanfaat. Pasir vulkanik itu menjadi bahan bangunan, bisa menghasilkan berbagai jenis batuan. Dampak negatifnya nih, menimbulkan kerusakan alam, yang sangat panas yang menyebabkan kematian, kehilangan sumber daya alam seperti hutan, tanah pertanian, maupun air yang bersih. Teman-teman, mari kita eksperimen nih. Nah, teman-teman, ibu punya media pembelajaran nih, kita bisa melihat bagaimana gunung meletus bekerja ya. Di sini ibu menyiapkan ada cuka yang biasa orang tua kita gunakan, ibu kita memasak. Terus ini ada sabun yang biasa kita buat mandi. Ini gunanya biar mengembang. Di sini ada pewarna. Ini ibu menggunakan warna merah dan hitam ya. Di sini kelihatannya warna hitam, tapi nanti kalau hasilnya jadi warna merah tua.
Dan di sini ada baking soda nih anak-anak, walaupun tempatnya es krim ya, punya anaknya ibu, tapi ini dalamnya baking soda. Ini gunanya nanti kalau dicampur sama cuka menjadi putuk-putuk, jadi nanti keluar dari sini. Oke, kita coba ya. Yang besar dulu kita deh, yang besar dulu. Oke, diputar. Nah. Oke. Duduk. Tadi kan sudah ibu masukkan, apa ya, ini tumpah karena ini lubangnya sangat kecil. Terus juga ini sangat padat sekali, jadi tumpah-tumpah. Oke, lanjut kita masukkan pewarna. Warnanya ya, ini warna merah dan hitam dicampur biar warnanya merah pekat. Kita masukkan nih teman-teman. Oke, cukup segitu aja. Kita gede biar warnanya merah. Terus kita tambahkan sabun. Sabun cair ya, sabun mandi juga bisa, apa aja sabun. Oke, sudah. Nah, sebelum dimasukkan ke cuka, kita aduk-aduk dulu dalamnya karena nanti menggupal, takutnya tidak bisa ya eksperimen ininya ya. Oke, sangat ketat sekali. Selanjutnya ini terakhir cuka. Mari kita lihat ya eksperimennya ya. Jadi apa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, jadi. Nah, inilah teman-teman hasil eksperimen kita tentang gunung meletus. Sangat bagus kan hasilnya ya. Nanti yang ini kita bisa lakukan nanti kalau kita ketemu besok. Semoga bisa bertemu dengan secara langsung di sekolah ya. Oke Ibu Tutup, nanti teman-teman bisa melihat video ini dan mempelajarinya di rumah. Nanti teman-teman bisa mengerjakan halaman 14 ya. Oke, terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.